Ngapain kamu datang ke sini? Sejak ibu meninggalkan saya tahu ibu ngapain dan di mana. Ingat Robert, kamu yang mengusir saya dari rumah karena kamu lebih pentingkan Vera, pacar kamu itu. Tapi saya terus mengawasi ibu. Saya tahu ibu kerja di pertokoan dan tinggal di rumah kontrakan yang diberikan Pak Rudi. Kenapa ibu berhenti kerja dan meninggalkan rumah itu? Apa kenapa Benny? Kalau kamu udah tahu, kenapa kamu nanya? Saya tahu, Pak Rudi sangat mencintai ibu. Tapi kenapa ibu menemui Pak Benny? Ibu kan tahu, dia yang bunuh ayah saya, suami ibu. Robert, saya dan kamu tahu siapa ayah kamu. Saya pikir saya bisa mendidik kamu ke jalan yang benar, tapi nyatanya gagal. Karena darah Martin ayah kamu masih mengalir di dalam tubuh kamu. Ternyata kamu ngikutin jejaknya. Kenapa sih kamu gak menghilangkan rasa benci kamu terhadap keluarga Benny? Pikirkan dong masa depan kamu. Kamu bisa mencintai Vera, tapi apa masa depan kamu dengan Vera? Apa kamu mau samain dengan saya? Bu, saya datang ke sini bukan untuk mendengarkan ceramah ibu. Saya peringatkan, jauhi Benny dan kembalilah ke Pak Rudi. Ingat, saya akan terus mengawasi ibu. Robert, saya bukan ibu kandung kamu. Tolong jangan ikut campur urusan pribadi saya. Saya mau menikah dengan Rudy atau Benny, itu urusan saya. Terserah, kita lihat saja nanti. Siska, ibu tiri saya sudah berhenti bekerja. Kemudian dia tinggal yang turun dia menolongnya. Dan sekarang dia tinggal di rumah yang agak sempit. Apa dia pergi karena Benny? Kamu kan pernah melihat Benny pergi bersama ibu tirimu. Ya? Kamu lihat, dia nggak tahan mendengar Benny pergi bersama ibu tirimu, Siska. Kalau kamu, Johan, pergi dengan perempuan lain, saya akan bunuh perempuan itu. Terserah Benny mau berbuat apa saja. Saya nggak peduli. Saya akan telepon Benny. Halo? Siska? Sis? Sis? Ngomong dong, Sis. Kita harus ketemu, Sis. Sis? Halo? Halo? Gak ada yang angkat, Jo. Saya harus keluar dari tempat ini secepatnya. Kalau tidak, saya akan kehilangan suami saya untuk selama-lamanya. Iya, tunggu sebentar. Saya senang Benny bertemu dengan perempuan lain. Meskipun dia adalah janda dari bekas musuhnya. Sepanjang hidup saya tidak pernah menyukai perempuan lain. Kamulah satu-satunya perempuan yang ada dalam hidup saya. Saya telah bertindak benar kembali kepada kamu, Johan. Loh, Pak? Kok bengong?
Papa nunggu telepon dari Siska. Barusan dia telepon. Tapi tidak mau bicara apa-apa. Papa yakin itu pasti Siska. Papa. Kayak anak remaja aja sih. Papamu memang konyol, Bella. Sebentar lagi Papa jadi seorang kakek. Sementara itu Papa tergila-gila pada seorang janda. Udahlah, Pa. Bella yakin. Pasti sebentar lagi Tante Siska telepon Papa. Pa, udah dulu ya. Soalnya Bella mau ke pengadilan. Ngurus perceraian Bella. Papa perlu ikut? Nggak usah, Pa. Biar Indra yang nemenin Bella. Pergi dulu ya, Pa. Hati-hati ya. Maaf ya nih, bisa saya bicara dengan suami saya secara pribadi? Sebentar, Hendra. Pak Hari, saya mau bicara dengan Mas Diki. Mas Diki pasti mau menceraikan saya. Iya, supaya kamu bebas menikah dengan ayah dari anak yang ada di kandungan kamu. Mas, anak yang ada dalam kandungan saya ini adalah anak Mas. Dengar, Mas. Dokter Rahmat memberitahu saya bahwa ada kesalahpahaman tentang hasil tes sperma Mas. Dan Dokter Rahmat minta supaya Mas bisa mengadakan tes ulang. Terus terang, Mas, kabar baik ini saya ingin beritahu kepada Mas. Tapi ternyata Mas main cinta dengan sahabat saya sendiri. Kamu jangan cari alasan, Bella, untuk menutupi kesalahan kamu. Saya rasa kamu bohong. Anak yang ada di kandungan kamu, anak Indra kan? Oke. Sekarang saya putuskan untuk menceraikan kamu hari ini juga. Kamu baik-baik aja, Bella. Saya sudah berusaha membujuk dan meyakinkan Mas Diki, Indra. Tapi kayaknya Mas Diki tetap bersikeras mau menceraikan saya. Tenang, Bella. Tenang ya. Loh, kok Mas keluar sih? Sarapan Mas kan bisa saya antar. Saya sudah sehat, Rat. Saya nggak mau tidur terus-menerus. Dan saya juga nggak mau polisi-polisi itu berkeliaran di depan apartemen saya. Pasti Benny yang bayar semua. Oke. Terserah Mas Dedi aja deh. Yang penting saya sudah siapkan sarapan, Mas. Ayo Mas, makan. Soalnya saya harus cepat-cepat ke kantor. Tragis memang. Bella dan Diki akhirnya berpisah juga. Nih, coba kamu lihat. Akhirnya dongeng romantika seorang bidadari dan pangeran selesai sudah. Tamat. Kasihan keluarga itu. Saya akan menemui Benny. Pasti dia sedang sedih. Baru saja dia kehilangan istrinya. Dan sekarang putrinya Bella yang sedang mengandung bercerai. Saya membaca berita perceraian Bella.
Ya kasihan memang. Sebenarnya Bella tidak mau bercerai. Diki memang kelewatan. Dia mempermainkan anak saya. Karena dia telah menemukan perempuan yang lebih memperhatikannya. Bagaimana dengan kabar Ibu Lydia? Saya sudah tidak peduli dengan dia. Saya butuh bantuan kamu, Dad. Saya ingin cari tahu di mana Siska, istri Matrin yang tewas di penjara. Siska? Ada apa dengan dia, Pak? Dia telah mencuri hati saya. Pak Benny serius? Apa saya terlalu tua untuk jatuh cinta? Kalau Diki bisa mencari perempuan lain, sementara Bella setiap malam keluar bersama Indra, apakah saya mesti diam? Meratapi kehilangan Lydia selama sisa-sisa hidup saya? Tidak, Dad. Saya masih mau hidup dengan cinta. Tapi kenapa Siska meninggalkan Pak Benny? Dia tidak salah. Dia pikir saya akan meninggalkan dia setelah saya tahu bahwa dia adalah janda dari musuh saya. Baik, Pak. Saya akan urus masalah ini. Halo, Kamu jadi berita utama di semua koran hari ini. Kamu sudah baca? udah. Gimana? Kamu puas? Biasa-biasa aja. Ndra, sorry ya, saya lagi banyak kerjaan. Nanti kita sambung lagi, ya? Saya turut prihatin atas perceraian Ibu. Terima kasih, Ratna. Kamu bisa merasakan gimana sakitnya sebuah perceraian. Tapi udahlah. Mungkin ini memang nasib saya. Saya juga nggak tahu gimana reaksi Mas Diki setelah perceraian kami. Semua sudah berakhir, Dik. Ya, saya juga sedih. Tapi saya pikir justru kamulah yang menginginkan perceraian itu. Ya, tapi nggak secepat ini. Saya terlalu emosi. Seharusnya saya berpikir dengan matang untuk melakukan sesuatu. Sudahlah, Dik. Yang penting kan kamu sudah cerai. Dan kamu nggak mungkin bisa bersatu lagi. Viani, saya nggak suka dengan nada bicara kamu. Sepertinya kamu senang dengan hal seperti ini. Ya senang dong. Kan sekarang kamu udah sendiri. Dan kita bisa menikah. Maaf, Vi. Saya nggak pernah berjanji untuk menikahi kamu. Gimana ya, In? Diki kayaknya nggak ada rencana nih mau nikahi saya. Bella juga nggak begitu senang dengan perceraiannya. Waktu saya tanya, dia bilang biasa-biasa aja. Kayaknya mereka emang masih saling cinta. Biarpun mereka udah cerai. V, Bella bisa menjadi milik saya kalau Diki menikahi kamu. Loh, kamu nih gimana sih, In? Kan barusan Diki bilang kalau dia tuh udah nggak berniat untuk nikahi saya. Nggak mungkin dia nggak mau menikahi kamu kalau kamu tuh hamil, Vi. Loh, kalau saya nggak hamil gimana? Viani, pakai akal dong.
Vera mau kemana kamu? Mau ke rumah Robert, mah. Yuk. Nah. Robert. Hai, Fer. Udah lama nunggu? Lumayan. Taksi! Ya. Aduh. Wah, Halo. kebetulan nih. Kita juga lagi lapar nih. Saya juga lagi lapar. Ayo, sama-sama. Ayo dong Vera, Robert gabung. Ini tante yang masak ya? Iya. Pasti enak nih. Sate aja. Oh, jadi kalian di sini? Ngapain mama kemari? Jadi ini kawan-kawan kamu, Fer. Mama tahu siapa Johan. Juga Nyonya Benny. Ron, apa-apaan kamu? Ini kan mama saya. Saya nggak peduli. Vera, ibumu nggak ada urusan sama kita. Ngapain dia kesini? Hah? Kita kan sedang dicari polisi. Ikat dia. Jangan sampai dia keluar dan melaporkan tempat persembunyian kita. Kalau terjadi apa-apa pada mama saya, kalian semua bisa saya bunuh. Kalau begitu kalian berdua harus saya bunuh. Jangan Om Jul. Saya mencintai Vera. Kamu dengar, Vera? Kamu pikir mereka sahabat kamu? Mereka tega membunuh kita. Roni, lepaskan. Atau Johan saya tembak. Lepaskan saya bilang. Vera, masukkan mereka semua ke kamar mandi. Kunci pintunya. Dan cepat kamu telepon polisi. Minta Mayor Umar datang dan bilang bahwa Johan ada di sini. Robert gimana, Tante? Masukkan semuanya, Vera. Kamu serius, Lydia? Cepat, Vera. Pak Umar, Di mana Johan? kami menguncinya di kamar mandi, Pak. Mereka ada bertiga. Sersan, tangkap mereka. Ini kuncinya, Pak. Lapor, Pak. Ternyata buruan kita sudah tidak ada, Pak. Ada jalan tembus di kamar mandi. Mereka pasti keluar lewat pintu darurat, Pak. Soalnya kamar mandi itu tembus ke garasi. Sersan, kejar mereka. Siapa? Ayo. Maafkan saya, Pak. Saya nggak tahu kalau pintu kamar mandinya bisa tembus keluar. Tidak apa-apa, Bu. Mereka tidak jauh dari sini. Bu, cepat Bu. Apa kabar, Mayor Umar? Selamat siang, Pak Benny. Kami mengantarkan Ibu Lydia yang telah berusaha untuk membantu kami menangkap Johan dan komplotannya. Tapi mereka berhasil lolos. Terima kasih. Permisi, Pak Benny. Terima kasih, Mayor Umar. Sama-sama. Selamat siang. Selamat siang. Kenapa kamu kembali? Karena ini rumah saya. Tidak, Lydia. Sandiwara kamu sudah berakhir. Rumah ini bukan milikmu. Kamu milik Johan. Kamu pergi meninggalkan rumah ini atas kemauan kamu sendiri. Setelah kamu puas, kamu telepon polisi. Tapi setelah polisi datang, ternyata Johan sudah tidak ada. Permainan macam apa yang kamu mainkan lagi? Kamu benar, Mas. Kita sudah cukup lama hidup bersama, Lydia. Tunjukkan dong kepercayaan kamu pada saya. Kamu tidak bisa terus-menerus membodohi saya.
tinggalkan saya sendiri dan hubungan kita cukup sampai di sini. Kalau kamu membutuhkan uang, pengacara saya bisa menghubungi kamu. Atau kamu minta apa saja. Tapi jangan ganggu saya lagi. Saya nggak butuh uang kamu, Mas. Saya butuh kasih sayang dan cinta kamu. Kalau kamu nggak sanggup memberikannya, saya akan tinggalkan rumah ini. Kalau itu yang kamu mau. Mas Benny, saya mohon kamu jawab satu pertanyaan saja. Apakah kamu berhubungan dengan Siska Janda Martin ketika saya masih bersama kamu atau selama saya menemui Johan guna membuktikan bahwa saya nggak bersalah? Itu urusan saya. Ini nggak adil. Kamu menuduh saya berhubungan dengan Johan, sementara kamu main serong dengan Siska. Saya pikir kamu laki-laki yang hebat, Mas Benny. Ternyata kamu sama bejatnya dengan Johan. Asal kamu tahu, Johan memang selalu menyakiti saya dengan cara dia. Tapi dia nggak pernah berhenti mencintai saya. Terus apa lagi yang kamu tunggu? Pergi dong sama dia. Nggak bisa, Mas. Karena saya masih mencintai kamu. Suatu hari nanti, saya berharap kamu sadar bahwa kamu telah salah menilai saya. Pak, tadi sih Mbak bilang katanya Mama datang. Sekarang Mama mana? Papa sudah suruh dia pergi. Kembali ke Johan. Loh, Papa gimana sih? Mama kan istri Papa. Sekarang tidak lagi, Bella. Kok Papa tega sih? Mama berjuang mati-matian membesarkan Bella dan Andre, merawat Papa waktu Papa sakit. Jangan dong Papa lupa dengan kebaikannya dan Papa usir seenaknya. Tapi Mama kamu berhubungan terus dengan Johan. Enggak, Pak. Enggak benar. Bella tahu semuanya. Mama tuh cuma mau ketemu Om Johan untuk membuktikan dan membuat Om Johan mengaku bahwa selama ini mereka nggak pernah ada apa-apa. Tapi Papa nggak pernah percaya. Sudahlah, Papa nggak mau debat dengan kamu. Kamu lihat tuh Vera. Seharusnya polisi tahu siapa yang mau bunuh Dedi malam itu. Ada 2 orang laki-laki yang bersenjata dan 1 orang wanita memakai penutup muka. Yang wanita ternyata adalah anak Mama. Apa jadinya kalau sampai polisi datang kemari dan menggeledah rumah kita? Mereka akan menemukan barang bukti ini yang digunakan untuk bunuh Dedi. Mama sengaja membutuhkan kamu ke rumah Robert untuk melihat keadaan kamu. Untung ada Tante Lydia yang membela kamu. Kamu masih muda, Vera. Mau jadi apa kamu nanti? Tapi Mama nggak mungkin kan menyerahkan anaknya sendiri ke polisi. Kamu harus berterima kasih pada Tante Lydia yang telah melindungi kamu. Padahal dia tahu kamu tuh musuh suaminya. Tapi sebagai sesama wanita, dia memaafkan kamu. Iya deh, Ma. Vera janji, Vera nggak akan ketemuin komplotan itu lagi. Dan Vera juga akan nurut sama Mama. Vera mau kerja, apapun yang Mama suruh. Asal jangan kembali ke Bandung ya, Ma. Kamu janji jangan di mulut aja. Kamu harus serius. Mama akan ngomong sama Dokter Ahmad agar kamu bisa membantu Mama pada jam-jam tugas Mama. Supaya Mama bisa mengawasi kamu 24 jam penuh. Iya, Ma. Saya sudah berusaha merubah hidup putri saya, Dok. Namun dengan tidak adanya kesibukan, dia menjadi liar. Didik dong dia. Kita kan sedang memerlukan tenaga tambahan. Suruh dia masuk sekolah perawat dan dia bisa praktek di sini di bawah bimbingan kamu.
Makasih, Dok. Juga saya mau bicara masalah Diki, Dok. Ada apa dengan Diki? Diki beranggapan bahwa dia tidak bisa punya anak. Maksud saya ingin ketemu Diki. Saya ingin minta maaf atas perbuatan Vera yang telah menukar spermanya. Lebih baik kamu secepatnya ke sana. Karena saya dengar Diki sudah menceraikan Bella. Karena dia beranggapan bahwa Bella main serong sama laki-laki lain. Baik, Dok. Saya akan ke sana setelah tugas saya selesai. Tadi saya hubungi Vera. Dia bilang Benny sudah mengusir Lydia. Lydia? Di mana dia sekarang? Nggak ada yang tahu. Sekarang Vera sudah bekerja di rumah sakit membantu ibunya. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita harus cari tahu berapa banyak Lydia memberikan informasi pada polisi. Sekarang kita cari di mana Lydia. Pak Rudi? Iya. Ada apa, Bu? Begini, Bapak kan manajer di sini. Bisa saya bicara dengan Siska, salah satu pegawai Bapak? Bisa kita bicara di kantor saya sebentar. Baik, Pak. Silakan, Bu. Maaf ya. Sebenarnya ada apa sih Ibu kepingin ketemu Siska? Saya mau menyuruhnya untuk meninggalkan suami saya. Jadi, Ibu istri Pak Benny? Iya. Pak Rudi kenal dengan suami saya. Saya mencintainya, Pak. Dia akan menceraikan saya karena Siska. Saya tahu Pak Benny. Dan Siska sudah tidak ada di sini lagi sekarang. Tidak ada satu orang pun tahu ada di mana. Saya mencarinya karena saya mencintainya. Kalau Bapak mencintai dia, bagaimana dia bisa mengejar suami saya? Kalau samakan dengan Ibu. Kalau suami Ibu masih mencintai Ibu, kenapa Ibu biarkan dia masih bisa mengejar Siska? Sementara saya sudah lupa sama dia. Ya, saya ngerti. Saya juga sudah meninggalkan dia, Pak. Kalau begitu, bagaimana kalau kita kerjasama? Bung Diki masih mengenali saya? Saya adalah perawat yang bekerja pada Dr. Ahmad. Oh, iya. Saya ingat. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Begini, tujuan saya datang ke sini untuk meluruskan sesuatu yang dilakukan anak saya Vera terhadap Bung Diki. Vera? Iya. Kelihatannya ia sangat membenci keluarga Benny. Iya, saya tahu. Terus? Saya mohon Bung Diki mau memaafkan dia. Karena dia yang menukar label pada botol sperma Anda. Sehingga Bung Diki mempunyai kesimpulan bahwa Bung Diki mandul. Ternyata tidak. Bung Diki normal. Kenapa Tante baru bilang sekarang? Tante kan tahu kalau Vera dendam sama kami. Kenapa Tante biarkan Vera menukarkan label itu, Tante? Sekarang saya sudah menceraikan Bella dengan alasan dia menyeleweng. Ya Tuhan, ternyata Bella mengandung anak saya. Maafkan kami, Diki. Saya tidak bisa hidup dengan terus membawa beban. Karena merusak pribadi Bung Diki. Bella segera akan melahirkan anakmu. Temuilah dia sekarang. Bella sangat mencintaimu, Dik. Maafkan saya, Bella. Saya emang tolol.
Kenapa, Bel? Enggak. Saya nggak enak ninggalin papa sendirian, Dra. Kasihan papa. Dia lagi stres. Sudahlah. Barangkali kalau kita tinggalkan papa, dia bisa istirahat. Kamu udah ninggalin pesan buat papa? Udah. Yuk. Pak, Bella kemana, Pak? Kenapa Bella mau menikah dengan Indra, Pak? Dia mau supaya bayi yang dikandungannya punya seorang ayah. Bayi itu anak saya, Pak. Sekarang kamu ngomong begitu. Selama ini kamu sia-siakan anak saya. Kamu yang memaksanya dia bercerai. Kenapa baru sekarang kamu sadar kalau anak yang dikandungannya adalah anak kamu? Maafkan saya, Pak. Saya harus ketemu dengan Bella dan saya harus membatalkan pernikahannya dengan Indra. Saya nggak tahu kemana mereka pergi. Kok kamu tahu sih saya ada di sini? Kamu nyasar apa kamu kesepian? Saya kan tahu kapan kamu membutuhkan saya. Kamu harus tahu, Viani. Bella dan Indra udah pergi. Mereka akan melangsungkan pernikahannya. Persetan dengan Bella. Ngapain sih kita masih mikirin mereka? Yang penting kan kita mikirin nasib kita sendiri. Saya mencintai kamu, Dik. Bullshit. Nggak ada cinta di dunia ini. Ngapain kita pusing-pusing mikirin cinta? Kita cuma ngebodohin diri kita sendiri. Kamu tahu itu? Saya pikir Bella mencintai saya. Kamu mabok, Dik. Kita pulang yuk. Ah, biarin. Saya mau bebas, saya mau pergi kemana aja yang saya mau. Kita pulang yuk, Dik. Ayo. Siska? Sis? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.